Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan kita Deramu di acaranya, di podcast Percakapan Dada bareng Ramu dan Mara TV. Saat ini Deramu sudah hadir, ada Mokai. Apa kabar, Mbak E? Kabur. Dan ada juga bintang tamu kita hari ini, tapi jangan lupa, saya juga Bun Pop hadir lagi ya, bareng Wanojer semua. Ada narasumber kita kali ini, tamu kita kali ini spesial banget, dihadirkan dari negeri jauh di sana. Ada Mbak Kety Sailan. Apa kabar Mbak E? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Sehat dong, harus sehat. Selalu. Dan Wanojers, topik kita kali ini judulnya lumayan seru. Aku adalah aku, temanya. Coba Mbak E. Kita langsung gas aja sama kayak puisi ya, aku adalah aku. Tapi ini sebenarnya sih perjalanan seorang wanita namanya Kety Sailan, ya kan? Sekarang itu kan zaman itu bergeser. Yang dulu jarang banget ada orang memakai hijab, sekarang jadi banyak. Dan lu juga pasti mengalami transformasi dari tidak berhijab menjadi berhijab. Nah, itu seperti apa sih? Karena kita itu banyak sekali gesekan-gesekan di situ ya. Karena dari kecil pun kita tuh jarang nanya, kamu agamanya apa sih? Benar nggak? Iya. Mungkin bisa diceritakan proses transformasi cekeket ya dari dulunya seperti apa sampai sekarang bisa berubah gitu. Saya tuh pakai kerudung, pakai hijab itu 20 tahun yang lalu. Sebenarnya kayaknya sih ini doa bapak saya. Jadi bapak saya kan berasal dari keluarga yang pesantrenan, Islamnya ortodoks, sangat-sangat fanatik, luar biasa fanatik. Kebetulan ibu saya enggak. Ibu saya muslim taat tapi tidak sefanatik bapak. Jadi berasal dari keluarga yang ya Islam aja lah gitu. Jadi ya waktu saya kecil saya kayak hidup di dua dunia tuh. Jadi kalau misalnya saya main ke rumah ke keluarga ibu saya, ya keluarga mama ya gitu ya muslim tapi bukan yang fanatik banget. Sementara kalau main ke rumah keluarga bapak saya fanatik semua. Jadi kayaknya bapak saya mengambil posisi di tengah tuh Mbak. Ada keinginan anaknya pakai kerudung, tapi nggak mau memaksa, gitu. Jadi dia lebih memilih untuk membuat saya berpikir sendiri, gitu. Jadi dari saya kecil, bapak saya tuh rajin. Jadi kalau saya lagi ada liburan dulu kan, liburan panjang 40 hari tuh lama banget ya. Iya kan, lama banget. Orang lain liburan, saya kemana? Pesantren. Dengan senang hati, soalnya kalau pesantren dikasih duit. Dulu saya nggak punya duit, jadi nggak boleh dikasih jajan. Kalau misalnya pesantren, bapak saya biasa semangat kali, dia ngasih duit tiap hari ini buat jajan gitu. Jadi saya senang kalau pesantren, motivasinya duit doang. Motivasinya duit. Salah satu cara bapak saya tuh gitu. Nah, jadi saya dulu belajar agamanya di situ, di rumah bapak saya keras. Ketika saya lagi liburan, saya pesantren, tapi belum ada keinginan pakai kerudung, belum ada, dan bapak pun tidak memaksa. Mama tidak memaksa. Mama dulu pakai kerudung kayaknya saya SMA gitu. Jadi bukan yang saya nggak tumbuh di lingkungan yang semuanya pakai kerudung, enggak. Gitu. Mama saya tuh pakai kerudung kayaknya udah anak-anaknya udah gede juga. Nah saya waktu itu bukan menolak ya. Gimana ya? Berproses. Iya, berproses. Ada satu sisi bilang, ya benar sih, lebih baik pakai kerudung, lebih baik. Ada sisi lain belum mau, gitu loh. Lengkap dengan segala macam apa? Kalau bahasa kerennya mah pergulatan batin lah,
Dari mulai yang ecek-ecek, takut nanti nggak dapet pacar lah, takut udah gitu saya so cakep dulu tuh, rambut saya kan bagus banget. Nanti saya nggak bisa, Itu sih bawaan orang kali ya. takut nggak bisa karena nggak bisa nyombong nih, badannya bagus, rambut saya bagus banget gitu. Ya gitulah, banyak hal yang sebenarnya sih nggak kepikiran sama orang lain gitu, bahwa hal itu tuh sebenarnya kalau buat perempuan menyulitkan kan ya. Gitu, tapi ya Pas memutuskan pakai itu SMA ya? enggak, saya memutuskan pakai itu punya anak malah. Oh iya? Jadi waktu itu udah punya anak, saya udah punya anak perempuan yang paling gede itu si Cindai. Saya kasih nama Cindai soalnya waktu itu Yang lagu. Cindai itu artinya kan lagunya gitu. Bener nggak? Ya, Cindai itu ternyata artinya kain yang memang hanya dikeluarkan saat tertentu, saking bagusnya itu kain. Waktu itu saya pikir si Cindai itu mudah-mudahan bisa jadi kayak kain lah buat saya sama keluarga saya, nutupin segala aib dan lain-lain. Nggak tahu, mungkin doa kali ya. Ya kalau pemberian nama untuk anak itu kan pasti di dalamnya Iya, pasti ada doa, doa kebaikan. Betul. Jadi saya itu mulai pakai kerudung, pakai aja Mbak. Jadi nggak ada yang sebelumnya mana ya terus nangis penuh dengan ada orang lain kan ada yang mimpi lah apalah, saya enggak. Hari itu anak saya mau vaksin, terus saya pakai aja udah. Mungkin itu karena udah siap aja sih. Ya. Karena gue ngeliatnya gini ya, kalau misalnya orang berkerudung itu kan harus siap. Ya. Tidak mudah loh. Betul. Jadi wanita berkerudung. Betul. Dan gue tuh nggak mungkin sih. Gue tuh menentang orang yang pakai kerudung dulu, siapa tahu nanti jadi baik. Ya. Belum tentu juga. Iya, sebetulnya pakai nggak pakai kan harus baik ya. Betul. Nah, terus dari orang berpakaian kerudung itu merubah pemikiran lo nggak sih? Enggak ya, tetap aja. Kalau analoginya gini Mbak, kalau buat aku ya, prinsip orang kan beda-beda nih. Kalau prinsip aku, kerudung itu kan sebenarnya baju muslimah, gitu ya. Sama kayak kalau orang ya pakai baju itu kewajiban aja, terserah mau bajunya mau model apa, pokoknya secara norma kita wajib pakai baju. Nah kalau pikiran saya, karena saya muslimah, saya wajib pakai baju, pakai kerudung. Orang lain misalnya merasa saya nggak wajib pakai kerudung, oke, tapi buat saya wajib pakai kerudung. Tapi kan sama seperti halnya orang-orang gini, wajib pakai baju. Ya kan, mau kelakuan jelek, mau kelakuan enggak, pakai baju tuh wajib. Jadi bukan berarti kamu pakai baju, terus jadi saya harus berkelakuan baik. Logikanya nggak kayak gitu. Atau kalau misalnya, ya udah saya mau jelek, jadi saya nggak pakai baju dulu deh. Enggak kan? Jadi buat saya begitu saya pakai kerudung, saya memutuskan ini udah jadi pakaian saya, ini hak kewajiban saya, tidak merubah saya menjadi orang yang beda. Gitu loh, sama aja sih. Jadi cekeket tetap cekeket gitu. Iya. Kan cekeket. Iya, Onojar masih sama Mbak Kety Sailani kali ini obrolnya biar kita nambah. Nih Mbak Kety, ada nggak pengalaman seru pas pada saat berubah, misalkan dari lingkungan? Penerimaannya itu seperti apa sih? Seperti gitu apa kan? Cekeket tuh kesehariannya kelihatannya yang bukannya orang yang kalem, adem gitu. Nah, kira-kira penerimaan lingkungan terutama temen ya, yang baru lihat kira-kira ada cerita nggak gitu yang lucu atau gimana gitu? Kalau dari bapak saya senang, keluarga ibu saya ya biasa lah ya menerima. Teman-teman juga, teman-teman itu karena saya kuliah di Universitas Katolik kan, jadi teman-teman saya banyak yang beda agama. Alhamdulillah sih, mereka kaget pasti pertama, apalagi kalau misalnya tahu saya dulu kan orangnya cuawakan banget. Nah, jadi aku tuh bukan yang kalem, bukan yang terlihat aduh gimana ya. Pasti rame aja ya kalau ada cekeket gitu ya. Gitu, jadi mungkin ada yang pangling nggak? Ada, pasti ada. Karena yang zaman itu kan pangling. juga mungkin kalau lu bilang 20 tahun yang lalu itu berkerudung itu bukan sesuatu yang lumrah. Ya kan? Iya. Apalagi lingkungan sekolah yang Universitas
Katolik, ya, dimana sekarang ini anggapannya kalau lu masuk Universitas Katolik itu akan mengganggu keimanan lu. Padahal sebenarnya enggak. Enggak. Karena apa? Zaman kita tuh berubah, nggak kayak zaman sekarang, gitu ya. Aku juga sekolah dari SD Katolik, SMP, SMA negeri, kuliah sama Katolik. Dimana di situ ya lu mau kerudung aja, iya, betul. lu mau puasa ya puasa aja. Jadi nggak ada tuh ya sebenarnya yang apa saling ya diprotes lah apa segala macam karena ya nggak tahu ya itu kok maksudnya kita tuh bisa terdidik di satu lingkungan yang ya udahlah sama-sama dan bahkan kebetulan gue juga sama Unpar. Jadi waktu zaman gue itu ada teman-teman di kosannya yang menyediakan sajadah juga mukena. Iya, untuk bener. kita sholat, bener nggak? Bener. Dan buat gua tuh itu sesuatu yang ya dengan perkembangan zaman ya, dulu kan kalau sholat susah, ya kan? Tiba-tiba kita datang ke tempat orang yang, wah dia menyediakan sarana ibadah ya. Sarana ibadah, berarti gua harus beribadah, bener nggak? Nah itu seperti itu tuh kan sesuatu yang lu nggak bisa bayar pakai apapun tuh. Iya, benar. Gitu. Makanya indahnya toleransi ya. Zaman dulu tuh kan kayak berkerudung tuh kayak jarang. Kalau sekarang udah lebih ke fashion, terus di mana-mana harus lucu. Nah ini jadi penasaran nih Mbak. Kalau sekarang kan ini kan zaman dulu nih ya, transformasi zaman dulu beda sama transformasi zaman sekarang. Sekarang kan lebih ke fashion, ada yang bilang. Pokoknya mah sok iya gaya rambut ke acak-acakan misalkan kusut tutup. Ini benar. Yang istilah pengkotak-kotakan gitu loh Mbak. Sekarang tuh ada grup ini, grup itu. Nah menurut pandangan Cekeket gimana tuh? Ada grup-grupan gitu loh. Oh ya. Kalau kata saya sih, saya gimana ya? Saya dulu pernah tuh. Saya pernah masukin anak saya ke TK Islam yang sebenarnya buat orang tua saya yang fanatik pun mengagetkan. Jadi kalau misalnya dengar nih ya, dengar dulu namanya Salafi, luar biasa, semuanya pakai nikob, terus celana cingkrang gitu ya. Kemudian ya buat beberapa orang yang nggak kenal itu tampak seperti mengerikan dalam tanda kutip. Mengerikan ya, apalagi kalau misalnya datang ke kajian-kajiannya hampir semua pakai baju warna hitam, pakai nikob, pakai cadar, mengerikan kan. Saya juga pertama kali ketika bawa anak saya ke sana mengerikan, bukan mengerikan gimana ya, ada rasa takut, asing karena memang kita tidak terbiasa, tidak kenal sama yang namanya cadar dan iya betul, karena nggak kenal. Bahkan aduh ini punten-puntenan. Zaman saya sama anak saya itu masih kecil, yang bungsu itu kalau tiap ada lewat tuh yang pakai cadar saya bilang, "Awas, nanti ada ninja loh datang. Tante ninja datang galak loh." Gitu kan. Karena kita nggak tahu. Gitu. Nah, begitu saya masuk ada rasa ketakutan nih. Terus saya diterima nggak ya? Karena masih kasarnya saya masih kerudung cekek gitu ya. Pakai jeans yang ngepas gitu. Sementara mereka kan longgar-longgar, pakai cadar gitu ya. Nah, ada rasa takut nih. Pada dasarnya kita kan takut pada hal yang tidak kita ketahui. Betul. Pada hal yang kita asing. Biasanya gitu. seperti itu. Betul. Jadi ketika saya masuk ke lingkungan mereka, berinteraksi, ternyata mereka sama aja gitu loh. Nggak ada tuh yang kayak saya datang terus mereka ceramah, ini jangan kelihatan dada segala macam, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Mungkin karena lu dapat grupnya yang oke. Karena banyak banget di luar itu juga yang maksudnya dengan cerita macam-macam ya. Betul. Gitu. Nah gitu, terus saat itu jadi saya ngambil kesimpulan pengkotak-kotakan itu mungkin sebenarnya lebih ke pribadi ya, pribadinya. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang yang fanatik bilang, aduh kuliah di Unpar mah nanti bakal jadi bisa pindah agama segala macam. Nanti kamu disuruh kebaktian hari Minggu, karena nggak kenal sama kita. Begitu nyampe kuliah di Unpar,
ternyata ya ampun Mbak, kita mau sholat aja di atas ada kok. Dulu saya pernah ikut apa sih, ingat nggak, Law Islamic Association Lisa? Ya, masing-masing tuh ada ininya lah. Memang ada yang mengesahkan ada, tapi orang-orang yang seperti Mbak Maya pun yang toleran banyak. Jadi sebenarnya pengkotak-kotakan itu lebih banyak karena kitanya belum kenal, dan memang ada beberapa yang begitu sih. Oke, siap. Anomali lah ya. Ya, anomali. Tapi ya banyak yang akhirnya jadi karena kitanya diem, maksudnya sebenarnya kan hal-hal ini yang sebenarnya harusnya semestinya Betul, sampai betul. gitu ya. Jadi kita juga bisa melihat lebih luas. Itu pendapat gue ya. Ya betul. Gitu. Terus gue juga ngalamin nih. Jadi ada sahabat baik gue, satu hari dia memutuskan untuk bersyar'i, yang dari yang biasa kerudung biasa terus bersyar'i. Terus dia telepon gue, Mai, gue mau ngasih tahu lu, katanya. Ngasih tahu apa? Gue udah bersyar'i sekarang. Lu masih mau temenan gak sama gue? Hah? Gue bilang, emang kenapa kalau lu bersyar'i? Emang di dalam lu berubah? Gue bilang, Iya benar. ya selama itu elu dan menjadi elu, Nah benar. ya nggak ada yang berubah lah, kita teman baik, kecuali lu yang nggak mau temenan sama gue bilang, karena Iya. gue tidak memakai Iya. jilbab apapun. Yang ngomongin hidayah ya, hidayah orang tuh beda-beda Iya, gitu benar. loh. Jadi ya dari situ gue agak ini juga ya, maksudnya kenapa dia harus ngomong Banyak, seperti itu sama gue, berarti kan iya. ada satu ketidakpercayaan yang sebenarnya terjadi gitu loh. Iya, Ya saat ini kalau misalnya gue udah begini, ya teman gue harus begini, Iya. semua gitu ya. Dan untungnya gue ada yang pakai, ada yang enggak, tapi kan itu urusan masing-masing gitu. Betul. So far sampai hari Iya, ini oke. pertemanan gue Iya. seperti itu gitu. Oke, berarti asik ya. Apa pentingnya toleransi? Mudah-mudahan nih anak-anak zaman sekarang kan kayak kalau masalah perhijaban dan lain sebagainya kan, si ini mah nggak ngeping, nggak apa. Kalau yang kita lihat ya mungkin bisa Oh, pakai dress code maksud ada lo? dress code gitu loh, Mbak gitu. Jadi agak menurut Cekeket nih sendiri ya. Tapi oke, just fine lah itu, kita leave it dulu ya. Tapi aku penasaran sama Cekeket nih. Kok tumben hari ini terlihat anggun dan Gara-gara pakai dress panjang, saya naik 2 kilo. Cekeket nih ngomong-ngomong ya, Mbak Kety, ini kan kita ada Terus bilang dong, Cekeket itu nama kesayangan. Oh, Cekeket itu nama kesayangan Lawan Ya, Roger sebetulnya. orang nanti bilangnya apa lagi, ulet keket Ulet kali lagi. ah. Saya pengen seperti Catherine Wilson. Emang udah kan Lawan Roger? Jadi keket. Emang udah kan, coba perhatikan. Oke, Mbak Kety nih ya, Cekeket itu nama kesayangan, aku selalu kangen jadi Ketngen gitu. Ada cerita nih, aku pernah dengar juga nih Mbak kalau kan Mbak Kety itu nggak bisa diem tuh, terus tiba-tiba bertransformasi. Terus aku pengen nanya, kegiatan Mbak Kety itu kan banyak banget. Nah, Mbak Kety itu ada keluhan autoimun Mbak. Ini kan sekarang lagi marak banget nih Mbak aku tuh kena autoimun atau apa nih, kira-kira ini jadi nyambung ya dari transformasi. Kalau aku tetap aku itu loh ke tema. Kalau Cekeket sendiri gimana sih menyikapinya gitu? Maksudnya boleh diceritakan ke Wanojers nih biar tidak merubah gitu kalau ada keluhan itu. Oh ya. Untungnya sekarang si autoimun tuh kan udah bukan penyakit yang mengerikan ya. Dulu itu saya waktu beberapa tahun yang lalu pernah dengerin bukan podcast zaman dulu sih, apa ya, wawancara aja lah, radio ya. Senior aku deh kayaknya, Mbak Vina, siapa sih yang rumahnya tuh di Jalan Rifai? Adalah Mbak Vina, anak hukum juga waktu itu. Saya mainnya di sipil. Oh, maaf ya. Waktu itu dia kena lupus, saya ingat. Terus dia ceritakan betapa repotnya. Waktu itu yang ngebayangin, aduh ini penyakit apaan sih nih ya gitu. Ini kok kayaknya penyakit yang udah mirip-mirip kayak penyakit degeneratif yang nggak mungkin bisa sembuh gitu. Terus bikin kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, terus segala gerak terbatas gitu.
Nah kemudian udah makin lama kesini kan dokter-dokter makin komunikatif, udah gitu Bisa Google juga, iya, ya kan? informasi juga udah makin banyak gitu. Waktu saya dikasih tahu nih sama dokter, Mbak, ibu tuh kena autoimun. Jeder kan. Waduhnya, gue bakal gimana? Tapi kamu mikir apa? Sampai kena autoimun? Biasanya autoimun kan punya Iya, pikiran juga. bener. Iya, Iya, emang kan? sih. Nggak mikirin hijrah kan lu? Enggak. Ya, mikirin yang data itu bukan. Waktu itu ya kaget lah ya, kaget. Waktu itu ya saya tuh dikasih tahu autoimun itu beberapa bulan setelah dosen saya cerita dia kena autoimun, Ibu Niken. Oh, oke. Ibu Niken sempat dosen saya sama Mbak Maya itu kan autoimun. Waktu saya dengar cerita dia ada rasa sedih. Nah kemudian berapa bulan kemudian saya terdeteksi begitu juga. Tapi waktu itu saya look up ke beliau, dia masih bisa ngajar kok. Masih bisa mengajar, masih bisa beraktivitas dengan baik, aktifnya luar biasa. Terus saya pikir saya juga harusnya bisa dong gitu. Nggak ada alasan untuk saya dikasih tahu, Bu, ibu nih kena autoimun, terus saya jadi harus diem aja nih meratapi nasib gitu. Karena ternyata memang ini penyakit yang kita harus hidup dengan dia selama-lamanya. Tapi toh kita bisa melakukan sesuatu untuk tidak membuat perkembangan penyakit ini bertambah gitu. Ya, penyakit kan bisa diajak ngomong katanya ya. Iya benar, Gitu. itu benar. Dan jangan dimanja sih. Tapi aktivitas sehari-hari itu gimana, Mbak Kety? Kayak katanya kan tambah aktif ya. Dia mah kan kayak bola beko. Sama Bisa kan diem. Biar diam itu kan dikasih ini. Duit cepet, Harus dikasih baru duit diem cepet baru katanya. diam kan. Ini Kegiatan kalau kakak saya hari-hari. nonton, jangan lupa 100.000 5 menit. Di sini kalau kita kasih lu diem, jadi nggak bisa jalan. Jadi kita nggak Gitu. keluarin, disimpan Iya, aja. Sengaja. Duit cepenya ada di sebelah situ, nanti diambil setelah pulang ya. Iya, Mbak Kety, aku tuh jadi inget yang kegiatan Mbak Kety tuh banyak banget sekarang. Salah satunya kan sekarang lagi asik itu ya bikin kuliner. Iya, saya dulu pernah punya usaha buka kafe, kemudian repot lah ya buka kafe itu ternyata komponennya luar biasa, banyak stay di banget. situ. Iya bener, Iya kan? harus stay di situ, harus mikirin banyak hal dan saya tidak dalam posisi pengen punya banyak pikiran. Jadi saya terima pesanan itu cuma online aja. Saya buka PO, kemudian ada orang pesan saya kerjain. Sisi baiknya adalah kalau ketika saya butuh istirahat, kalau kata Mbak Maya kan penyakitnya bisa diajak ngomong nih. Iya. Kalau ngerasa nih si penyakitnya ngomong, Kety istirahat yuk. Ya saya nggak buka PO Tidak aja. menerima pesanan. Saya istirahat aja, udah saya dengerin tubuh saya aja daripada saya jadi repot. Udahnya kan nyusahin semua orang, saya istirahat. Tapi kalau saya udah segar lagi, yuk buka PO yuk. Gitu. Makanannya apa aja, Kat? Kalau gak ada. Makanannya apa? Nanti gue salah pesen lagi. Aku buka makanan yang mudah-mudahan nggak banyak orang bisa. Oh ikut jahat ya, nggak boleh gitu ya. Gak apa-apa, bebas kan aku adalah aku. Kerdus kapitalis. Oke, ngomong-ngomong Cek Keket, ini kita seru banget nih Mbak Eka, kita harus ngelis tuh makanan apa aja yang dibuat. Iya, disebutin dulu dong Nah, paling nggak salah satu dua, coba gitu. 1-2 nih. Aku buka PO ayam kodok. Oke. Ayam kodok itu lebih karena pernah dengar nggak antara kita mau berenang di kolam darah atau mau berenang di kolam biru nih. Kalau di kolam darah, saya bisa tuh misalnya nyoba bikin makanan yang lagi hits. Oh. Kan lagi hits kan kadang-kadang ada apa sih dulu roti apa, cimol, terus apalah gitu yang lagi hits. Bisa aja ngikutin yang hits, tapi kan jadi berdarah-darah karena yang jualan banyak. Oh. Jadi lu masak tuh pakai kasta ya? Iya, benar. Pokoknya saya nggak mau, saya nggak bisa. Jadi punya ciri khas. Iya, saya nggak bisa barengan sama yang lain karena Harus otentik iya, agar karena lebih menjual. sebenarnya yang jualan makanan-makanan yang lagi hits, yang lagi itu tuh perjuangannya pasti lebih luar biasa. Karena kan saingannya lebih banyak gitu. Sementara saya dalam posisi nggak bisa gitu loh kayak gitu. Jadi saya milih makanan yang
orang lain Ya, dan itu sewaktu-waktu iya memang baru ada gitu kan. gitu. Oke, jadi cara mengelola waktunya Cekeket nih dari mulai tadi sebetulnya ini masih pengen cerita panjang lebar. Mungkin nanti kita di belakang layar ya. Jangan sampai saya ngeluarin 100.000 nih. Karena ini sambil kita ini kan waktunya sedikit, tapi aku pengen ada pesan nih dari kira-kira dari Cekeket nih untuk Wanojers ya yang sedang berproses sama kita dimulai dari apa misalnya untuk kayak kalau anak-anak sekarang bilangnya lagi hijrah, lagi berubah atau apa. Kira-kira ada pesan yang disampaikan gitu buat Wanojers. Gini aja deh. Sebenarnya proses hijrah itu kan proses yang kita alami sendiri. Iya. Dari proses yang lebih baik, proses yang satu ke tempat yang lebih baik. Lebih baik itu dari diri kita sendiri, bukan dari diri orang lain. Jadi ketika kita misalnya menetapkan diri nih, aku mau hijrah nih, mau pakai kerudung lah, atau pengen pakai kerudung yang lebih tertutup lah. Pokoknya apapun yang dirasa lebih baik daripada kita yang kemarin, itu di-keep untuk diri kita sendiri aja. Kalau bisa, satu, kita nggak usah uar-uar gitu lah, ngomong sama orang lain, gue udah berubah nih, gue udah hijrah nih gitu ya. Kayak itu dong Ultraman. Iya. Saya berubah. Kayak kita nih berubah. Hah? Jadi apa emang? Jadi apa? Nggak mama bertopeng lagi. Oh iya, benar. Saya mau loh, padahal tadi saya ngomong. Jadi tuh keep it to ourselves aja deh gitu. Kan kita kan berlombanya melawan diri sendiri. Kita nggak berlomba melawan orang lain gitu. Kalau di mata kita ada yang harus kita rubah, kita yang harus kita rubah. Jangan pengen merubah orang lain, gitu. Nggak usah diomongin. Misalnya Mbak Maya, lu ini dong, atau Mbak Popi, gini dong. Sesuai dengan standar yang sekarang kita punya. Karena masing-masing kan punya jalannya sendiri-sendiri, gitu. Karena jangan sampai kita berusaha menetapkan standar kita sama orang lain, terus berakhir Jadi musuhan. iya, gitu. Eta pisan. Jadi kita. Iya, itu yang sekarang banyak terjadi. Nah, iya, ya betul. kan? Aku Jadi pun prihatin, bener. kamu Kathy bukan prihatin. Jadi ganti nih, Kathy Prihatin. Sayalan gitu. Lagi prihatin sih. Iya bener, itu memang kegelisahan banget kalau misalnya lihat di medsos nih sekarang ya. Kalau misalnya ada orang nanya nih, Mbak, misalnya saya begini, terus saya nanya nih ya, kalau misalnya pakai kerudung itu emangnya harus tutup dada ya? Misalnya nih ya, pertanyaan kayak gitu. Kan cukup dijawab dengan baik misalnya, ya sebaiknya nutup. Atau kalau misalnya nggak nutup pun jangan kelihatan lah sampai kayak jilbabs gitu ya. Bisa kan dijawab dengan baik-baik aja. Jadi kan kadang-kadang ada yang jawabannya nyinyir. Tapi memang kita berusaha paham, dia saking terlalu semangat syiar kali ya. Tapi kalau caranya nggak enak, ya kan apa gunanya? Orang mau denger nggak? Ya, itu masuk. Kan malah jadi sakit hati ya. Iya, jadi kembali lagi ya. Tapi ini obrolannya kayaknya menarik deh, akan nyambung tentang how to ya, cara cara menyampaikan itu. Tapi Wanojers, karena waktu dan pembicaraan kita sebenarnya makin sini makin lagi enak ya, udah dapet chemistry-nya. Dia udah pengen cepat selesai, pengen dapet cepet. Oh iya sih. Biar diem. 5 menit loh. Iya, 5 menit lumayan. Ari kayaknya jangan ditambah, nambahan terus. Oke, baik Wanojers, Cekeket alias Mbak Kathy Sayalan. Mudah-mudahan ada hikmah ya, ada cerita yang diambil dari proses perjuangan Mbak Kathy untuk bertransformasi dan cara menyikapi autoimun yang diderita sama Mbak Kathy gitu ya. Jadi kayaknya Mbak kita harus pamit dulu nih. Iya, pamit. Kita selalu pengen. Oh cuma sebentar sih. Pengen nambah 100.000 kan? Iya. 2 jam lah. Nanti kita atur lagi ya. Ya pokoknya kita ngedoain semoga lu selalu sehat. Amin. Selalu jadi bola bekel. Amin. Nanti biar gue celengin yang lain, biar lu diem. Oke? Amin. Yang banyak ya. Iya. Oke, Wanojers, saatnya kita pamit. Terima kasih atas atensinya kali ini dan saya ucapkan terima kasih hatur nuhun Mbak Kathy. Kita yang hatur nuhun. Kita Deramu pamit, sampai jumpa di episode Percakapan Dada bareng Mara TV di episode-episode lain yang lebih menyenangkan. Bye.